Shalom, kembali saya menjumpai saudara dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kita bersyukur pada Tuhan atas semua karunia-Nya yang memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengerti, mengenal Engkau dengan baik dan benar. Terpujilah Kau demi nama Yesus Kristus. Amin. Kita sudah membahas bersama-sama saudara-saudara tentang kekerasan hati Firaun yang terus-menerus dan sehingga tulah terus-menerus datang di tanah Mesir dan membuat bangsa Mesir khususnya rakyat daripada Firaun sangat menderita. Namun saudara, kita melihat bahwa Allah membuat perbedaan di antara mereka, antara orang Israel dan orang Mesir. Dan tentu ini adalah kedaulatan Tuhan saudara-saudara untuk menunjukkan kepada Firaun dan seluruh rakyatnya, dan juga dikatakan menghukum dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir akan apa yang Tuhan lakukan. Dia tunjukkan bahwa Dialah Allah yang sesungguhnya yang layak untuk dipuji dan disembah dalam kehidupan ini. Nah, saudara, karena kekerasan hati Firaun maka bertambah banyaklah mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Dan kita mengenal pada hari terakhir saudara-saudara, atau tulah yang terakhir yang datang adalah kematian daripada anak-anak sulung yang ada di Mesir, mulai dari anak sulung Firaun yang ada di istana sampai kepada semua anak sulung hewan-hewan pun yang dimiliki orang Mesir itu mati semuanya. Nah, pada malam itu saudara, dikatakan oleh firman Allah ya. Nah, di dalam pasal yang ke-12, maka Tuhan datang berfirman kepada Musa. Dia berkata demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Nah, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil anak domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kemudian ayat yang ke-7, dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, ya, jadi kita membaca di sini saudara-saudara bahwa kemudian Tuhan memberi perintah yang menjadi sebuah perintah untuk mereka tetap melakukan hal ini, yaitu pada malam terakhir itu mereka diminta untuk mengambil seekor domba jantan yang tidak bercela saudara-saudara, dan kemudian mereka memotong, mencurahkan darahnya dan mengambil hisop. Kemudian saudara, dikatakan mereka harus membubuhkannya pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu, tentunya dari bagian luar supaya kelihatan. Dan malam itu dikatakan oleh Tuhan, apabila aku lewat
dan melihat darah, maka itu tidak akan masuk sang pemusnah itu ke dalamnya. Tetapi bagi yang tidak ditemukan ada darah di depan ambang pintu itu, saudara, maka akan terjadi kemusnahan di dalam rumah itu. Sang pemusnah ini, saudara, masuk dalam dan membunuh setiap anak-anak sulung. Inilah yang terjadi pada hari terakhir. Dan kemudian, saudara, bahwa malam itu malaikat maut itu lewat, saudara-saudara, dan setiap rumah yang ada darah dibubuhkan pada ambang pintunya, saudara, dan kedua tiang pintu, maka dia melewatinya. Tetapi di rumah-rumah orang Mesir, karena mereka tidak membubuhkan darah, saudara, maka terjadi tangisan-tangisan di sana oleh karena kematian anak sulung, mulai dari istana Firaun sendiri yang keras hati itu, sampai ke semua hewan-hewan peliharaan mereka, anak sulungnya semua mati. Saudara, dan malam itu juga Firaun memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk keluar. Bahkan seluruh rakyat Mesir mengusir mereka, cepat-cepat pergi, nanti kami semua akan mati kalau seperti ini. Saudara yang saya kasih, Allah telah menetapkan perjanjian itu melalui darah, saudara-saudara, bahwa oleh darah itu mereka diselamatkan. Darah itu membuat mereka merdeka. Darah itu membebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Darah itu, saudara-saudara, betul-betul membuat mereka bisa keluar dari tanah perbudakan itu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab kitab Ibrani, pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yang membuat kita bebas dapat beribadah kepada Allah yang hidup, saudara, adalah darah Kristus. Bayangkan kalau darah hewan saja, saudara, yang hanya lambang, bisa membawa bangsa Mesir, bangsa Israel, yang selama 430 tahun, saudara, mereka diperbudak sedemikian menderitanya, saudara-saudara, dibebaskan oleh darah hewan, terlebih darah Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri. Saudara, dia bukan hanya membebaskan bangsa Israel seperti bangsa Israel dari perbudakan dosa, tetapi, saudara, bukan hanya mengampuni semua dosa-dosa kita, tetapi dikatakan menyucikan semua hati nurani, semua benih dosa, semua kuasa dosa yang memperbudak manusia dari dalam batin, dari dalam dirinya, itu disucikan, dihapuskan, dikalahkan oleh darah Yesus Kristus, saudara-saudara. Darah itu telah menghancurkan perbuatan-perbuatan sia-sia manusia di dalam dirinya. Hanya darah Yesuslah yang bisa membebaskan orang dari segala kejahatan di dalam batin, di dalam hati nurani, di dalam pikiran-pikirannya. Oleh darah Yesus saja itu bisa selesai, saudara, yang bisa membuat orang berubah dari seorang yang begitu jahat, pembunuh, pemabok, perampok, pezina, pemerkosa dan sebagainya, pencuri, penjahat yang kita anggap perbuatan-perbuatan sia-sia atau perbuatan-perbuatan yang dosa, saudara-saudara, yang jahat sekali itu, saudara. Oh, apapun perbuatan yang tidak baik itu, tidak ada yang bisa membuat orang bisa meninggalkan itu, kecuali kalau dia dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Betapa darah itu berkuasa. Kalau lambangnya saja, saudara, itu adalah darah domba. Tidak mungkin kalau kita berpikir secara waras, saudara-saudara, bahwa binatang yang lebih rendah dari manusia bisa membuat manusia diampuni dosanya, bisa membuat manusia merdeka, bebas dari perbudakan yang begitu ratusan tahun, saudara. Tidak mungkin secara manusia kita berpikir.
Tetapi kenyataannya telah terjadi, saudara, terhadap orang Israel. Nah, kalau darah hewan saja, saudara, yang hanyalah lambang daripada darah Kristus yang sesungguhnya yang akan melepaskan umat manusia, yang disebut domba Allah yang kudus adalah Yesus, saudara-saudara. Itu luar biasa. Darah domba itu saja, saudara, sudah bisa. Apalagi dalam hal yang nyata, darahnya Yesus Kristus. Pasca itu, saudara, terjadi bahwa darah yang dicurahkan itu, saudara, membebaskan bangsa Israel. Saudara, darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, Dia yang menjadi korban di atas mezbah itu, saudara, itu sungguh-sungguh dikatakan dalam firman Allah ini yang menyucikan hati nurani manusia. Karena segala kejahatan, dosa dan benihnya ada di dalam hati nurani kita. Hanya darah Yesus yang sanggup menjamkaunya dan membasuhnya, membebaskan semua dari sana, saudara. Segala kutukan-kutukan dosa yang ada di sana, segala kutukan kuasa kegelapan, perbuatan kuasa roh-roh kegelapan yang mengikat di dalam batin, di dalam pikiran, di dalam kehendak manusia, oleh darah Yesus, saudara, itu hancur dan selesai. Sudah dihapuskan. Jadi, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya darah Yesus yang bisa memberikan kelepasan, kebebasan. Bayangkan, darah domba saja, saudara-saudara, itu sudah cukup bisa membebaskan umat Israel dari perbudakan, yang adalah lambang daripada kita diperbudak oleh dosa. Saudara-saudara dibebaskan, dan Yesus Kristus telah melakukannya. Darah anak domba Allah yang kudus, yang tidak bercacat, tidak bercela itu sudah dicurahkan. Dan itulah jalan keselamatan bagi kita. Jalan kelepasan dari perbudakan dosa maut, saudara-saudara. Jalan kelepasan kita yang dikatakan dalam Roma 5, membuat kita didamaikan dengan Allah, saudara-saudara. Dan kita lepas dari murka Tuhan. Murka Allah sudah ditanggung Yesus, dan oleh darahnya murka itu dihapuskan dari dalam hidup kita. Jadi setiap kali Tuhan lewat, saudara, Dia melihat darah, maka Dia melihat kita sebagai orang benar. Dia melihat kita sebagai orang kudus. Dia tidak melihat lagi dosa. Itulah sebabnya jemaat mula-mula ketika Kristus sudah bangkit, tidak ada lagi orang-orang percaya yang disebut orang berdosa, tapi disebut orang benar, jemaat yang kudus, jemaat benar, saudara. Orang benar yang ada di Korintus, orang benar yang ada di Filipi, orang benar, saudara. Jemaat-jemaat disebut orang benar, saudara-saudara. Karena apa? Dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Bukan lagi orang berdosa, tetapi orang benar, orang kudusnya Allah. Bukan hasil perbuatan kita, tetapi karena darah itu, saudara. Sama seperti orang Israel, ketika Allah lewat dikatakan dan melihat darah di ambang pintu, maka apa yang terjadi? Tuhan tidak menulahi dengan kemusnahan. Demikian kita, setiap Tuhan melihat kita, saudara, ada darah Kristus yang melindungi, darah Kristus yang menaungi kita, maka tidak ada lagi tulah kebinasaan, tulah kemusnahan, tidak ada lagi tulah yang bisa menimpa kepada kita. Tuhan tetap membuat perbedaan, saudara-saudara, oleh karena darah Yesus Kristus. Hari ini, apapun dosa, kesalahan itu, darah Yesus sudah selesaikan, saudara. Kalau engkau percaya Yesus hari ini, engkau menerima Dia dan sebagai Tuhanmu dan Juru Selamat dalam hidupmu, darahnya sudah menghapus semua dosamu. Darahnya sudah menjamin engkau menjadi anaknya, dan darahnya menjamin engkau orang benar, orang kudus. Dan darahnya membuat Allah memandang engkau selalu sebagai orang benar dan orang kudus. Allah tidak bisa lagi melihat kesalahan dan dosa. Karena apa? Karena darah itu. Itu sebabnya di zaman orang Israel, kalau orang datang membawa domba untuk pengampunan dosa, saudara, setiap pagi dan petang, para imam tidak pernah memeriksa dosa-dosa orang-orang itu. Yang diperiksa apa? Yang diperiksa adalah dombanya. Adakah domba ini cacat atau tidak?
Karena domba yang dipersembahkan haruslah tidak bercacat. Dan saudara, Allah tidak memeriksa dosa kita. Allah memeriksa Yesus Kristus. Bahwa semua dosa kita sudah ditimpakan ke dalam Dia. Dan darahnya sudah dicurahkan sebagai tanda pengampunan atas kita, saudara. Allah telah menaruh dosa. Itu sebabnya di zaman Israel, saudara, ketika mereka mempersembahkan domba, persembahan itu, maka ada dua jenis domba. Yang satu dipersembahkan di atas mezbah, yang satu lagi, saudara, disebut Azazel. Itu maka imam akan menumpangkan tangannya sebagai tanda bahwa dosa daripada umat Israel ditaruhkan ke dalam domba itu, saudara. Lalu kemudian domba ini dilepas ke padang gurun di sebelah barat. Karena rumah Tuhan menghadap ke sebelah timur tenda kemah Allah itu. Itulah sebabnya Mazmur berkata, demikian ku jauhkan dosamu dari hadapanku, yaitu sejauh timur dari barat, saudara-saudara. Haleluya. Artinya tidak akan bertemu lagi Allah dengan dosa itu dalam hidup kita. Karena apa? Sudah ditanggungkan ke dalam tubuh Yesus. Dan Yesus sudah dikorbankan. Darah yang tercurah itu, saudara, telah menguduskan kita, telah membasuh kita. Dan Allah memandang kita sebagai orang benar, orang kudus. Dan saudara, mengapa orang Kristen jatuh bangun dalam dosa? Karena dia merasa orang berdosa, bukan orang benar dan bukan orang kudus. Padahal kalau dia tahu bahwa dia orang benar, tidak mungkin dia lagi melakukan dosa. Karena dosa tidak berkuasa atas orang benar. Orang yang telah dibenarkan oleh darah Kristus, maka dia hidup sebagai orang benar dan hidup sebagai orang kudus. Kalau dia mau melakukan dosa, dia tahu bahwa dia orang benar. Orang benar tidak melakukan itu. Orang kudus tidak melakukan yang najis. Orang benar tidak melakukan yang tidak benar. Itulah yang membuat orang-orang benar, orang-orang percaya hidup sungguh-sungguh benar dan kudus di hadapan Tuhan, saudara. Karena dia tahu bahwa darah itu setelah membasuh dia. Dan Allah tidak pernah memperhitungkan lagi kesalahan dan tidak mengungkit-ungkit. Kenapa? Karena dia melihat darah yang selalu menutupi kehidupan kita. Haleluya. Dan saya tahu kalau saya berbicara terus sepanjang Alkitab kita berbicara tentang darah. Dan di akhir dari kitab-kitab Wahyu 12 ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dia berkata, kita mengalahkan dia, yaitu si jahat, dosa segala penghukumannya dengan darah anak domba. Haleluya. Lihat, saudara, pandang kepada Yesus. Darahnya sudah menebus. Darahnya sudah menyucikan. Darahnya telah memerdekakan dan memberi engkau kemenangan. Katakan ke dalam hidupmu, Tuhan, terima kasih. Aku orang benar karena darah membenarkanku. Aku orang kudus karena aku telah dikuduskan oleh darah. Betapa hidupku sangat dikasihi. Aku berharga. Aku ini mulia di hadapanmu karena darah yang kudus telah memuliakan hidupku ini. Maka kita tidak menghinakan hidup kita lagi dengan dosa-dosa dan kejahatan. Dengan hal-hal yang tidak benar, saudara. Karena kita orang benar, kita orang kudus. Kita memiliki kebenaran dan kekudusan Allah. Kita memiliki kemuliaan Allah dalam diri kita karena darah Kristus yang membebaskan kita dari segala kehinaan. Maka saudara, hidup kita sangat berharga dan bernilai. Karena itu jangan hidup sebagai orang yang hina, yang tidak berharga dan tidak bernilai, saudara. Oleh karena engkau berharga dan mulia dan engkau sangat dikasihi. Engkau orang benar dan orang kudus di hadapan Tuhan. Karena itulah sebabnya dikatakan kita hidup dan berkuasa. Berkuasa, saudara-saudara, kuasa kehidupan Allah di dalammu. Oleh karena darah Yesus adalah kehidupan yang penuh kuasa untuk mengalahkan si jahat, mengalahkan segala perbuatan-perbuatan iblis yang jahat yang hendak menggoda, merusak hidupmu. Kau punya kuasa, punya kuasa atas dosa untuk berkata tidak lagi, oleh karena kebenaran Kristus dan kekudusan Allah yang melingkupi hidupmu. Haleluya. Bukankah ini satu, saudara-saudara, keistimewaan yang luar biasa? Bukan hasil perbuatan kita, ini pemberian Allah, anugerah. Karena itu hiduplah di dalam imanmu kepada semua anugerah Allah itu, saudara. Inilah artinya orang benar hidup oleh iman. Iman tertuju, iman oleh kebenaran firman. Dan hanya kebenaranlah yang memerdekakan kita. Hari ini saya mau katakan, saudara, darah Kristus telah menyucikan,
telah membenarkan, menguduskan. Darah Kristus telah membuat hidupmu berkemenangan. Darah Kristus telah membuat engkau menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Darah Yesus telah membuat hidupmu berharga. Engkau mulia, engkau sangat dikasihi, dan engkau layak senantiasa dan berkenan di hadapannya. Karena darah itu, saudara, setiap kali Tuhan memandang engkau, dia melihat darah Yesus. Maka dia tidak pernah lagi menghitung dosa-dosa. Dan karena tidak ada lagi, dan kita tidak berbuat lagi melakukannya, karena kita bukan lagi orang berdosa. Kita orang benar, kita orang kudus, kita orang mulia, kita orang yang punya hidup yang berharga, yang sangat dikasihi. Kita adalah orang-orang yang layak dan berkenan selalu beribadah, menyembah, memuji, dan melakukan segala kebenarannya dalam kuasa ilahi. Terpujilah dia, saudara. Karena itu, mari saudara-saudara, hiduplah sebagai orang yang beriman kepada kuasa darah Kristus yang telah memerdekakan engkau. Tuhan memberkati kita senantiasa. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur oleh darah-Mu engkau sudah membayar lunas seluruh hidup kami. Dari segala dosa, kejahatan, dari segala sakit, penyakit, dari segala kutuk, dari segala penderitaan, dari segala hal-hal yang tidak, dari segala murka Allah pun, kami telah dibebaskan oleh darah Yesus. Dan oleh darah itu kami punya hidup Yesus di dalam kami. Hidup baru, hidup ilahi, hidup yang berkuasa, dan hidup yang senantiasa memuliakan, meninggikan Allah. Terima kasih bahwa kami anak-anak-Mu adalah orang benar-Mu, orang kudus-Mu di tengah dunia ini untuk memancarkan terang kebenaran dan kekudusan-Mu kepada dunia. Terpuji Engkau Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Demikian saudara, biarlah kebenaran firman ini memberkati kita semua. Dan saya, Pastor Samuel, menyampaikan dalam kuasa darah Yesus, kita berjalan dalam kuasa restorasi. Salam restorasi.